topik. Atau ada yang mau ini nggak sih dibahas? Tadi kan di bagian yang class action itu kan, maksudnya kayak yang dari awal kan kita maksudnya pembahasan kamu tuh ngomongin masalah pertanian untuk petani nggak sih? Maksudnya ada kaitannya, maksudnya kaitannya kan sama petani gitu ya? Iya ada. Kan rakyat Indonesia secara keseluruhan, tapi spesifiknya ini kan maksudnya karena ngebahas masalah tadi, ada ini nggak sih, ada kepemilikan lahan ya, terus pembukaan sawah ya, ya nggak sih? Nah, terus kan tadi kamu juga ada sedikit bahas masalah, nggak tahu sih tadi dibahas apa enggak, yang class action dapat dilakukan oleh UMKM itu loh. Kan ada tulisan UMKM ya, nih ya. Nah, ini contoh kasus aja ya? Iya, jadi pernah kan aku baca di hukum online, itu kalau nggak salah usaha mikro kecil gitu loh, dia menggugat Jokowi karena pemerintah tidak bisa mengatasi pandemi COVID, sehingga mereka mengalami kerugian berapa rupiah gitu kan. Aku kira class action untuk apa namanya pembukaan lahan pertanian itu loh. Beda ya, bukan karena ketahanan pangan kan, ini cuma lebih ke karena ekonomi ya, dampak ekonomi yang dihadapi pasca COVID ini kan. Makanya aku nggak selesai ini nulisnya, lupa. Makanya gitu. Oh iya benar. Oke, I see. Nah itu aku cuman mau komentarin aja sih yang apa sih? Yang Jokowi ngebuka lahan itu loh. Mana sih? Iya, di Kalimantan Tengah ya. Dengerin. Iya, di Kalimantan Tengah. Nah, kocak sih, maksudnya lucu aja gitu ketika kayak Jokowi itu kayak nggak punya solusi lain ketika dia memerintahkan untuk buka lahan. Nah, aku pernah lihat di berita gitu, kayak ahlinya mungkin ya, dia tuh kayak kecewa dengan si Jokowi ngomong harus buka lahan, sedangkan ngebuka lahan baru itu untuk bisa produktif itu nggak sebentar, jadi minimal itu 3 tahun katanya tuh sawah itu udah bisa dipakai secara normal itu sekitar 3 tahunan. Nah misalkan kalau si Jokowi nyuruh ngebuka lahan ya itu butuh waktu yang emang nggak sebentar gitu. Ya itu sih maksudnya, kalau untuk saran sih tadi sih mendorong kayak petani aja sih, mendorong petani untuk menggarap lahan yang udah ada, terus kayak didukung aja sama si pemerintahnya. Terus yang jadi permasalahan juga dari pembelian harga gabah dari si petani itu tuh banyak masalah katanya tuh. Jadi banyak dari si petani ke apa sih namanya tuh yang tengkulak gitu loh. Iya, tengkulak. Makanya harganya tuh mahal, itu padahal dari si petani itu murah banget katanya tuh. Itu yang harus kayak yang harus diinvestigasi kenapa si harga gabah itu jadi mahal. Mungkin misalnya kalau emang si pemerintah turun tangan langsung ya, jadi ada investigasi ke si tengkulak-tengkulaknya itu agar diputus gitu. Meskipun nggak diputus juga, mungkin diajak kerjasama gimana caranya agar si gabah itu dari petani ke si pusat itu lebih murah, terus bisa terjangkau sama masyarakat, si petaninya juga lebih sejahtera gitu sih. Jadi untung gitu kan. Itu sih maksudnya saranku mungkin karena lebih memberdayakan petani yang udah ada gitu, bukan membuka lahan yang emang menurutku tuh konyol gitu kan. Ya si ahli yang emang ahli pertanian juga bilang itu kan nggak mungkin seminggu 2 minggu buat ngebuka lahan katanya gitu. Itu sih maksudnya, itu kayak konyol aja sih si Jokowi nyaranin untuk buka lahan. Nah, sebenarnya ini juga aku udah kayak punya, sorry ya, ini headsetnya muter-muter karena dari balik kerudung ya. Ribet sih jadi cewek.
apa namanya, aku juga udah bikin sedikit catatan sih terkait masalahnya. Kan kemarin Putri juga bilang sama aku, coba sorotin dari segi agraria. Otomatis kan kalau agraria kita ngelihatnya bukan, kalau aku sih lebih kayak yang ke pembukaan lahan untuk sawah itu nggak sih, lahan gambut ya. Nah, terus juga kemarin tuh juga udah yang sampai hari ini sih, sampai kayak yang baca-baca gitu kan, yang kayak rencana pembukaan lahan itu. Oh ya, tadi juga kenapa mungkin yang diperintahkan juga salah satunya yang BUMN ya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya yang diperintahkan secara langsung kayak ditunjuk sama Pak Jokowinya itu BUMN. Aku kayak baru baca-baca tuh yang ngomong itu kan Pak Airlangga Hartarto ya, Menko Perekonomian itu kan. Nah, cuma kan maksudnya yang dibuka kan, suruh dibuka itu 900.000 ya, 900.000 hektar di Kalimantan Tengah itu kan, lahan gambut, lahan basah itu. Nah, masalahnya yang di sana tuh juga udah ada loh yang dalam penguasaan BUMN, yaitu sekitar 200.000 hektar. Nah, mungkin bisa jadi kenapa bilang sama Menteri BUMN ya untuk koordinasi aja gitu terhadap lahan-lahan yang udah dalam penguasaannya si BUMN itu. Nah, terus juga memang kayak banyak banget sih yang kayak aku baca-baca ini, kayak yang mengkritisi kebijakan itu ya, yang tiba-tiba buka sawah gitu, lahan. Terus juga masalahnya kan yang mau dibuka sebagai lahan pertanian ini adalah lahan gambut. Mungkin karena lebih tahu lah situasi di Kalimantan gitu, gimana istilahnya dampak kalau misalkan lahan gambut itu yang selama inilah alih fungsi jadi kebun sawit segala macam gitu kan, yang awalnya itu kan kayak lahan gambut itu bisa apa ya, bermanfaat kayak misal buat cadangan air gitu nggak sih, kalau misalnya hujan dia bisa menyerap air dengan banyak, terus kalau misal kering dia jadi cadangan gitu, punya air gitu. Nah, kalau misalkan dikonversi jadi kebun sawit, jadi pertanian, itu kan juga kalau tidak dilakukan, apalagi kalau misal pertanian kalau misal nggak dilakukan secara hati-hati juga banyak banget gitu loh kayak dampak ekologinya. Sebenarnya ini juga bisa dikaji dari segi hukum lingkungannya sih, soalnya nah yang kayak gini juga kan emang benar tadi kata Mas Teten, yang kebijakan pembuatan lahan baru itu kan kayak nggak bisa dilakukan secara serta-merta. Masalahnya kan juga aku juga baca-baca kemarin itu ada ahli-ahli yang bilang kita tuh harus berkaca gitu loh dari yang kejadian zaman Orde Baru ya. Nah, di sana kan juga pernah ini kan kayak yang buka sejuta hektar lahan gambut itu kan, terus malah akhirnya terbengkalai. Nah, aku juga cari tahu lagi kenapa sih bisa terbengkalai, apakah memang si lahan gambut itu nggak bisa buat pertanian. Ternyata bisa loh sebenarnya, lahan gambut itu memang untuk pertanian gitu, terutama untuk yang disaranin itu lahan gambut yang dangkal, jadi untuk kedalamannya itu nggak cuma nyampe 50 cm gitu, itu bisa untuk lahan pertanian memang. Cuma masalahnya harus benar-benar hati-hati tadi, harus ada analisis, maksudnya mungkin harus ada kajian ilmiahnya gitu kan, maksudnya bagaimana cara pengelolaannya. Nah, kesalahan pada waktu Orde Baru juga kenapa akhirnya terbengkalai itu karena ya serampangan gitu, mereka tuh bikin amdalnya aja itu tuh pada saat pelaksanaannya gitu, mereka melaksanakan baru bikin amdal juga berbarengan gitu loh. Jadi memang sebelumnya nggak ada kajian lingkungannya, nggak ada yang kajian ilmiahnya segala macam, dan bahkan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan akhirnya fatal dan akhirnya bikin si lahan gambut itu mengering gitu loh. Jadi kayak mengering dan akhirnya memang nggak bisa digunakan, dan sejuta hektar loh itu gitu kan, yang mungkin juga sekarang karena lebih tahu bagaimana dampaknya gitu di Kalimantan gitu kan. Makanya tuh banyak yang kayak yang tadi sangat menyayangkan itu. Terus juga ada juga ya yang mengkritisi ini, si siapa, Rocky Gerung ya. Nah, Pak Rocky Gerung itu kan juga bilang gitu, maksudnya dalam arti selama ini kok istilahnya kayak yang apa sih, beton gitu nggak sih orientasi si pemerintah itu selama ini, dan memang ya kayak di Jawa tuh banyak alih fungsi lahan pertanian, bahkan maksudnya di Jawa itu kan maksudnya tanahnya memang tanah cocok untuk pertanian nggak sih mayoritas gitu kan, lebih cocok ya. Lebih cocok gitu untuk pertanian, tapi malah dibikin buat kayak pabrik, malah dibikin buat kayak perumahan yang kayak gitu. Bahkan ya aku aja tinggal gitu. Nah, aku aja bahkan tinggal di desa nih, di desa itu kan biasanya tuh masyarakat yang ngebangun ya di tanahnya mereka sendiri gitu loh. Tapi sekarang tuh yang kayak udah ada perumahan tahu. Nah, ada satu perumahan yang dibangun, dan itu kan
dibikin tuh di atas tanah sawah dulunya gitu loh. Sekarang juga ada perumahan lagi yang dibangun gitu. Jadi kayak yang udah nyampe desa loh perumahan itu, dan itu udah berapa banyak gitu, maksudnya dalam arti berapa luas sawah yang harus dialihfungsikan menjadi lahan perumahan yang kayak gitu-gitu loh. Dan itu tuh izin-izinnya juga emang kok dapat aja gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah terus juga yang masalah ini yang implikasi, kenapa sih yang ini pertanyaannya Putri, implikasi Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, kenapa kayak tadi rawan konflik ya sama petani ya. Nah, istilahnya di situ tuh karena sebenarnya lebih ke HGU sih, lebih ke HGU yang hak guna usaha itu loh. Kalau kan selama ini kayak di Undang-Undang Pokok Agraria tuh kayak dia cuma dibatasin itu kan, HGU cuma 35 tahun kalau nggak salah, terus bisa 30. diperpanjang lagi selama 25 tahun terus kalau diperpanjang. Nah, tapi kalau misalkan yang di ini, yang di Undang-Undang Penanaman Modal itu tuh bisa kayak sampai 95 tahun. Aku nggak tahu sih itu udah ada yang kayak gimana, sampai 95 tahun. Dan ya itu dari situ aja kan udah kayak kelihatan gitu loh. Terus bahkan yang di sini juga sebenarnya yang perlu dikritisi, kita nanti harus mengkritisi undang-undang ini loh, apa sih omnibus law yang apa ya, omnibus law apa sih yang cipta kerja apa gitu. Itu kan HGU-nya sampai 90 tahun gitu. Jadi yang kayak gimana gitu loh sama masyarakat. Terus juga yang kebijakan pemerintah selama ini kan kayak misalkan mereka tuh maksudnya kan reforma agraria. Kebetulan kan aku juga pernah nulis ini ya tentang reforma agraria gitu. Ya tulisan inilah. Terus masalahnya kan yang selama ini digaung-gaungkan itu kan reforma agraria. Tapi reforma agraria itu kan tujuannya adalah kayak redistribusi ulang, maksudnya kayak restrukturisasi ulang tentang kepemilikan tanah kan, kepemilikan lahan gitu. Sebenarnya kan tujuannya juga salah satunya itu gitu. Cuma pemerintah itu, dan mungkin khususnya sih selama ini, terus yang Pak Jokowi juga lebih ke ini nggak sih, yang sertifikasi tanah, yang ini tahu nggak program sertifikasi tanah itu kan. Nah ya. Itu dinilai oleh pemerintah sih sebagai salah satu istilahnya perwujudan dari reforma agraria. Tapi kan aku juga baca-baca lagi, ternyata memang beda loh gitu antara sertifikasi tanah itu dengan tujuan reforma agraria. Kalau misalkan sertifikasi tanah itu hanya sebatas kayak yang orang-orang yang punya tanah tapi dia belum bersertifikat gitu. Terus dia tuh ya udah dicepetin, disuruh bikin ada sertifikat kepemilikannya gitu. Permudah. Tapi kalau misalkan yang kayak tujuan reforma agraria itu adalah penyamarataan gitu kepemilikan tanah gitu loh. Kayak yang kalau misalkan kayak misalkan aku belum punya tanah nih gitu kan, sebagai petani aku belum punya tanah, ya aku dikasih lah gitu sawah sehektar misalkan. Nah itu loh tujuannya gitu. Tapi kan selama ini penguasaan tanah misalkan kayak HGU yang makanya tadi balik lagi ke Undang-Undang Penanaman Modal, HGU itu kan banyaknya dipegang sama kayak perusahaan-perusahaan gitu kan, perusahaan besar. Dan ya itu juga akhirnya yang kayak bikin selama ini tujuan reforma agraria tuh nggak terlaksana gitu, malah akhirnya kayak memperparah. Ya aku juga nggak tahu sih, maksudnya dalam arti susah sih kalau misal ngomongin masalah ekonomi ya. Ekonomi kita kan udah kayak ekonomi liberal, kita pasti susah untuk ngomongin masalah kayak perlindungan ke petaninya. Itu tuh dua hal yang kayak berlawanan gitu. Maksudnya ketika kita ekonomi liberal, otomatis kita orientasinya adalah industrialisasi kan. Tapi kan kalau perlindungan petani itu udah lain ceritanya. Terus juga kayak nanti juga mungkin karena bakal ngebahas masalah ekspor impor gitu kan. Nah kalau ngomongin masalah ekspor impor, perdagangan internasional ya itu udah liberal banget gitu loh. Nggak boleh yang kayak namanya ada kayak restriksi impor gitu kan, maksudnya pembatasan kuota segala macam. Itu malah nanti bisa diperkarakan gitu, yang kayak gitu loh. Jadi emang susah sih kalau misal ngomongin antara dua sudut pandang. Aku juga mau mempertanyakan lagi sih akhirnya bagaimana kayak kemarin itu kan yang masalah putusan hortikultura itu akhirnya kan mempermasalahkan juga undang-undang perlindungan petani kan. Nah sekarang bagaimana keberlakuan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani itu gitu. Itu sih. Terus
hal yang diomongin, oh ya tadi aku juga mau sedikit cerita yang tadi Mas Tatan sempat bahas ya, kayak penyerapan padi, penyerapan hasil beras ya, beras gitu, hasil panen petani itu. Aku sendiri kan tinggal di desa. Saya Indramayu kan juga salah satu lumbung padi ya. Dan maksudnya dalam arti banyak juga di sekitar tuh petani-petani gitu loh. Nah, terus dan kebetulan aku juga kan maksudnya kayak ada usaha pertanian gitu kan. Orang-orang tuh juga ada ngobrol gitu. Yang mana memang si petani-petani itu sekarang ya, panen sekarang tuh harganya jatuh banget gitu. Nggak pernah yang namanya padi itu satu kintalnya 300.000 selama ini kalau panen. Pernah kalau misalnya lagi tinggi banget 500 ke atas gitu. Terus kayak paling rendah tuh sebelumnya 400.000 gitu loh. Tapi sekarang tuh udah cuma sampai 300.000 aja gitu loh, satu kintalnya, 100 kilonya gitu. Sementara untuk biaya produksi mereka sendiri, untuk pupuk, untuk kayak pestisida, apalagi kan maksudnya petani kita masih jor-joran gitu kan harganya, dan mahal-mahal gitu kan. Itu tuh kayak yang ya gitulah, maksudnya kurang untung gitu, kurang menguntungkan gitu buat mereka. Mungkin itu juga yang akhirnya penyebab banyak, maksudnya kita juga harus melihat bahwa tenaga kerja di sektor pertanian kan juga semakin berkurang ya. Mungkin itu juga salah satu sebabnya di mana pemerintah itu juga selama ini dinilai masih belum efektif banget lah intervensinya terhadap kayak harga pangan ini kan, harga pangan ini gitu. Maksudnya untuk melindungi petaninya tuh kurang. Ya mungkin ini juga dikembalikan lagi si hasil panen itu ke harga pasar ya. Itu susahnya ngomong kalau misalkan dari segi ekonomi sama perlindungan gitu. Kalau misalkan ekonomi kan kita melihatnya semua komoditas itu harus dikembalikan ke pasar gitu. Harga pasar lah itu, maksudnya pasar lah yang menentukan harga segala macam. Tapi di sisi lain si petani akhirnya kalah saing gitu. Maksudnya untuk nutup biaya produksi aja udah alhamdulillah, untung pun kecil. Nah itu juga akhirnya mungkin yang membuat semakin sedikit sih pekerja pertanian itu. Anak-anak mudanya juga udah kurang banget sekarang ya. Maksudnya aku juga ngeliat di sekitar tuh orang-orang pada cerita, udahlah sekarang mah udah, maksudnya anak-anak tuh udah nggak pada mau gitu turun ke sawah gitu. Sekarang aja tuh kan corona ya, karena ada COVID-19 ini kan banyak yang kayak teman-temanku gitu juga, orang-orang di sekitar yang tadinya dia jadi buruh gitu kan di kota, terus akhirnya kan pada pulang karena udah nggak ada kerjaan lagi di kota. Ya mereka tuh juga nggak kan, nah sekarang tuh lagi musimnya panen kan, ya mereka tuh juga sedikit loh yang kayak pulang dari kota itu terus ya udahlah aku nyari uang dan panenan kan lumayan uangnya. Enggak loh, mendingan mereka tuh nganggur gitu. Jadi yang kayak gitu. Oh ya, terus juga balik lagi, aku juga baca-baca itu kan selain kayak karena harga komoditas panen itu nggak stabil gitu kan, terus untungnya kurang, ditambah sebenarnya tuh aku baca lagi kayak kalau petani itu baru ngedapetin untung kalau misalkan kepemilikan lahannya itu minimal 1 hektar. Nah sementara bagaimana dengan yang kayak petani yang nggak punya istilahnya nggak punya lahan segala macam, atau mungkin lahannya sedikit gitu kan, dengan kayak harga panen yang nggak menentu, sementara biaya produksinya besar, ya otomatis mereka juga bakal berpikiran untuk kayak lebih baik ya menjual lahannya itu loh, yang mungkin juga akhirnya melancarkan proses kayak peralihan guna lahan dari yang tadinya untuk pertanian terus akhirnya jadi perumahan atau kayak pabrik yang kayak gitu loh. Itu sih hal-hal yang kayak pengen aku sampaikan. Omnibus Law apa nih? CHGU teman-teman, implikasinya reform agraria, pertimbangannya apa, pemberlakuan undang-undang pemberdayaan petani. Enggak, ini kamu nanya sama aku apa kita bahas bareng-bareng? Ini aku catat Za, tadi implikasinya apa? Oh iya, itu sih hal yang pengen aku sampaikan. Nah itu mungkin karena bisa menanggapi itu, terus mungkin bisa langsung ke bagian ekspor impor, kebijakan ekspor impor. Gimana sih? Kok ini
Halo, halo. Ini tadi implikasinya apa? Yang HGU selama 90 tahun? Kamu nanya sama aku. Iya, tadi itu aku lupa. Itu hal yang penting sih menurutku. Implikasi ya. Ya udah, kalau misalkan yang kayak perusahaan gitu, dia punya apa namanya? Punya HGU, ya dia bakal gunain lahan itu. Misalkan kayak yang apa namanya? Kalau di sini kebun sawit aja kali ya. Kebun sawit tuh perusahaan sawit ya. Nah, jadi kayak penggunaannya misalkan ya dia 90 tahun, ya udah dia terus aja gunain itu sampai ini. Berarti ini Terus lebih kan akhirnya ini kan, maksudnya dalam arti semakin banyak lahan yang digunakan oleh perusahaan itu dalam jangka waktu yang semakin panjang, padahal si reforma agraria itu melihat bahwa masih banyak loh kayak orang-orang yang dia bahkan nggak punya tanah gitu. Jadi timpang gitu loh, ketimpangan bukan kepemilikan sih, yaitu hak guna usaha. Maksudnya dalam arti penguasaan tanah, penguasaan lahan, ketimpangan gitu. Adanya ketimpangan penguasaan lahan gitu. Jadi yang kalau misalnya perusahaan punya banyak banget gitu kan lahannya gitu. Kalau misalkan petani jadi nggak punya sama sekali gitu ya. Dan itu dalam jangka waktu yang sangat panjang kan, otomatis si HGU itu juga nggak bisa di otak-atik, nggak bisa dialih gunakan gitu. reforma agraria tadi gimana? Maksudnya pertimbangannya apa? Tadi kan kamu mempertimbangkan yang nggak cuma sertifikat tanah aja, yang misalnya orang yang nggak punya, terus akhirnya ada program Sertifikasi. sertifikat. Kita balik lagi sih ke tujuan reforma agraria itu kan ini untuk kayak redistribusi restrukturisasi lah kepemilikan lahan. Pokoknya intinya biar adil gitu loh kepemilikan lahannya, Put. Intinya itu biar adil. Ini aku bisa share ini nggak sih? Di sini bisa share, nggak bisa ya? Harus share harus di close dulu Putrinya. Iya, Putri di close dulu. Nggak bisa multiple gitu sih. Oh, iya udah nggak apa-apa, nggak usah. Aku cuma mau ini doang, kayak mau nge-share tulisan lama aku, cuma yang kayak ya udahlah nggak usah juga. Ini sudah kuatur sih, multiple participant can share. Coba tes dia mau nggak dia? Multiple participant can share. Bisa nggak? Muncul nggak mana? Belum. You are sharing. Di aku share. Bisa apa? Di kamu share ya? Aku yang Iya. Ya, aku belum muncul sini. Kamu share, di aku enggak. Iya, aku juga belum muncul nih. Udah gampang, nggak usah. Nanti aja. Lagian juga mau saya kayak yang itu cuma ngebahas dikit sih untuk yang ketimpangan. Malah ngebahas nggak sih, aku malah kayak gitu. Cuma memang ada kayak dari dulu memang dibilang kalau misalkan si banyak undang-undang yang kalau di sektor pertanahan gitu kan, maksudnya dalam arti banyak undang-undang yang tumpang tindih gitu. Terus sih, apalagi waktu itu kan juga pas itu aku nulisnya tahun berapa ya, lagi ramai-ramai RUU pertanahan itu loh, RUU pertanahan itu. ini kursorku mana ya? Berdua hilang. Udah nih. Hari udah. Oh, ini kursorku ya ampun. Udah, ini siapa slide siapa? Close ya slideku. Terima kasih. Anak-anak kena. Sudah kah? Ayo bahas. Udah. Cepat kali lah, bro. Aku makan. Mana Mas Chen lah? Tadi udah aku. Apa? Kamu nggak takut tambah gemuk nah? Makan jam segini. Di sana jam berapa coba? Jam 10. Udah gemuk. Ah, sudah aku. Ya.
Ayo, Kana. Masuk nggak? Masuk. Wih, Waduh. mantap. Jadi aku, Mantap. Based on international trade law. jadi aku pakai bahasa Coba, Inggris ya. luar biasa. Kalau yang nggak ngerti tolong keluar aja, yang nggak ngerti tolong keluar aja ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Mas Teten tuh nggak ngerti mas. Yang tuplenya 300 keluar aja kayaknya sekarang ya, daripada nanti direkam diupload malu-maluin kan. Mohon maaf, aku dosen bahasa Inggris ya. Gitu ya. Bentar aku. Wow, mantap. Aku ngatur dulunya dulu layar laptopku. Share dulu biar banyak yang join. Mana sih? Bentar ya. Foto dong, foto. Oke ya. Print screen dong, Za, foto. Hello. Iya, ada print. Mas Tetennya tapi nggak ada. Memang mantap anak-anak muda ini. Kalian udah nonton ini nggak? Watch Dogs Asimetris. Itu. Oh itu yang dia kah? Yang kemarin anu tuh kah? Seksi killer itu ya. Iya, temennya Sexy Killer. Udah lama itu videonya tuh kayak kebakaran itu kan? Iya, Hmm. udah 2000 berapa? 16. Cuman baru direkomendasikan sekarang kan? Gara-gara ya ini, gara-gara cetak sawah ini kan, tanda cetak sawah. Kamu pernah kesana kan? Bekas ini sejuta lahan. Kamu pernah kesana? Hah? Ntar aku ambil kartuku dulu. Kalau habis kuota nanti aku pindah kartu. Nggak apa-apa. Maklum. Dulu. Aku juga masih ngatur-ngatur dulu nih di laptopku. Reza gimana kuliah? Apa ya? Belum kuliah? Belum. Kamu kenapa mas mau jadi ini dosen hukum ekonomi syariah? Waktu nisbah Kenapa? kamu. Waktu nisbah kamu. Nisbah. Maksudnya? Kamu update yang di Facebook gitu loh. Oh iya, aku tertarik itu pengen. Yes, meeting has been Unlimited? Ya nggak tahu, pengen aja gitu, tertarik gitu ya. Kayaknya keren. Susah. Tahu dari mana susah? Ya, maksudnya aku nggak tahu sih, maksudnya dalam arti kan kayak yang di fakultas aku tuh kan kalau misalkan orang-orang pada ngomongin hukum ekonomi syariah yang kayak gitu-gitu loh, ngebahas kayak gitu, kayak aku nggak kayak loading gitu loh lama, apalagi kalau misalnya mereka kayak ngeluarin dalil gitu loh mas kan. Woi, mantap kali itu. Iya makanya apa gitu. Aku juga suka ini kan akhirnya ikut rank ekonomi syariah ya. Pusing juga. Guys, kita punya partisipan baru. Kita punya partisipan baru, guys. Aja. Paha. Ada yang Didit kayaknya. Oh, Sareng. ya. Yes, Mana Mr. D. Kok belum Welcome muncul? to our channel. Kok belum muncul? Udah tuh Mr. D. Di bawah aja, tarik. Nggak ada. Agak. Nggak ada. Ada paling bawah. Waktunya ya, pengaturannya. Yuk, dimulai. Lanjut ya ini ya. Mulai, nak. Kita bahas mengenai ketahanan pangan dan kebijakannya selama adanya pandemi ini berdasarkan hukum dagang internasional ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan langsung aja potong aja. Jadi
pertama ini ngangkat. Jadi pertumbuhan ekonomi di dunia diprediksi hanya 2,1% hingga 0% dibandingkan dengan sebelum pre-COVID yang di mana diproyeksikan 5,1%. Kenapa 2,1%? Karena dengan adanya pandemi ini banyak usaha-usaha itu yang akhirnya kesulitan untuk mengatur keuangan mereka, hingga akhirnya kan karyawan-karyawan jadi dirumahkan, di PHK, dan kegiatan ekspor impor tidak berjalan dengan baik. Akibatnya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu hanya 21%. Nah, ya ini kedua, kemiskinan meningkat. Jadi poverty increase hingga 9,7%. Kipasmu nak Kipas gua, bentar dulu ya. berisik. Ini. Udah nggak? Udah. Soalnya headsetnya aku lepas satu tadi, tapi udah nggak kedengaran lagi nih ya. Kedengeran. Masih kedengaran? Masih? Udah. Nah, udah. Ya, maunya memang satu nih ya. Ntar dulu, tinggalkan dulu. Ini buktinya Pak Dosen. Udah ya? Pak dosen. Ya. Iya. Nah, jadi akibat dari melemahnya ekonomi suatu negara, akhirnya kemiskinan itu meningkat hingga 9,7% sampai dengan 12,4%. Artinya ada tambahan 1,3 juta hingga dengan 8,5 juta pengangguran di seluruh dunia. Itu akibat pandemi ini. Prediksinya. Nah, kemudian ini kedua, yang ini ada ditanyakan? Ada, Pang. Ada, belum Nggak, ada. Lanjut aja dulu. Jadi aku modelnya tuh kalau misalnya ngajar juga satu slide tanya gitu. Jadi nggak numpuk semua di belakang jadi belakang. Enggak ya, tapi kan ini kalau misal masih data kayak gini, apa yang mau dipertanyakan? Ya sudah tadi. Tanyakan tukolnya berapa? Tapi kita lanjutkan. Lanjut. Nah, ini. Jadi ini adalah tindakan pembatasan sementara ekspor. Jadi selama pandemi ini sekitar 91 negara itu membatasi ekspornya. Artinya mereka nggak membuka ekspor dulu, termasuk ini affected products, termasuk di dalamnya itu adalah masker, sarung tangan, produk farmasi, hand sanitizer, makanan dan produk lainnya. Kan kita sering lihat itu kalau misalnya kemarin di berita Indonesia kekurangan APD, kan negara nggak serta-merta untuk langsung membantu kan, karena negara-negara juga membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, Indonesia juga waktu itu bahan baku obat Indonesia sekitar 60-80% itu bahan bakunya dari Cina, dan Cina belum bisa menyediakan bahan baku itu karena dia sendiri juga butuh. Jadi akibat dari pandemi ini, banyak negara-negara ini yang menutup sementara dulu ekspornya demi memenuhi kebutuhan dalam negerinya dulu. Aku nanya, Pak. Apa? Ini kan membatasi apa sih ekspor gitu ya? Cuman pernah lihat nggak yang Gubernur Jawa Tengah kan di sana ada kayak pabrik pembuatan APD. Masker yang APD. Nah itu tuh kan udah kayak digerebek gitu sama si gubernurnya, karena emang dia tuh kayak mengekspor APD, sedangkan di sini tuh lagi butuh. Nah cuman dia tuh dari alasan ya udah Pak, saya akan menyumbang sekitar misalkan 50.000 buat pemerintah Indonesia dan izinkan buat mengekspor 100.000 ke luar negeri, karena kenapa biaya bukan harganya itu lebih tinggi gitu, karena emang si pabrik itu masih butuh. Jadi itu solusinya itu dijual di Indonesia dengan harga normal, tapi tetap mengizinkan ekspor seperti itu. Itu mungkin nggak semuanya dibatasi gitu sih kayaknya. Padahal kan APD itu penting juga, padahal itu udah dilarang, cuman karena si pabriknya tuh kayak kekeh gitu loh, kekeh buat pengen mengekspor karena itu kebutuhan ya. Gitu. Selama dia
selama dia pabrik itu bisa meyakinkan kalau misalnya kebutuhan dalam negeri tercukupi, Nah itu, dirasa baik-baik aja sih memang untuk ekspor. Kecuali kayak kemarin waktu itu yang ada, ingat nggak waktu itu ada berita ketika ada kelangkaan masker, kan diborong tuh masker tuh sama penimbun. Nah ternyata sama penimbun ini malah diekspor gitu, nah kan akhirnya dia dihujat kan. Iya. Nah tapi kalau misalnya masalah APD ini kan kalau nggak salah itu APD juga sudah mulai banyak kan, karena dari relawan-relawan kan. Jadi ya dulu dibatasi. Jadi kebutuhan dalam negeri mungkin dirasa sudah cukup, baru kali mungkin dia bisa ekspor gitu kan untuk membantu negara-negara. Cuman kan 91 negara ini yang merah ini kan sudah membatasi ekspornya waktu di awal-awal. Nah kemudian yang kedua, nah mereka membatasi ekspor, tapi mereka juga pengen gitu, nah pengen impor gitu kan. Nah yang hijau ini ada sekitar 94 negara. Jadi karena ketika mereka kekurangan masker, apalagi masker, sarung tangan, produk-produk farmasi, dia negara-negara Indonesia itu menginginkan juga untuk produk-produk dari luar itu masuk juga ke Indonesia. Kayak kemarin contohnya waktu pesawat TNI itu menjemput APD ke Cina. Ya. Nah kan, jadi dengan adanya pandemi ini kita jadi membuka peluang untuk impor sebesar-besarnya gitu kan, karena kita nggak bisa hidup sendirian, melainkan harus bekerja sama dengan negara lain. Itu yang merah itu membatasi atau gimana? Iya, untuk sementara Australia kan. Itu nggak boleh impor nggak boleh masuk, impor nggak boleh masuk dulu ke negara dia. Oh iya. Sedangkan yang hijau ini dia sudah mulai membuka dirinya kan untuk masuknya barang-barang impor. Kalau Indonesia hijau semua ya? Indonesia hijau. Indonesia tanpa ada pandemi pun sudah impor duluan dia. Yang abu apa? Hah? Yang abu apa? Yang abu ini non, apa artinya tidak diketahui gitu ya. Aku dapat datanya ini, dan ITC juga mereka abu-abu juga ini, non juga. Termasuk Iya. korut ya? Korut. Mana korut? Korut? Mana korut? Nggak tahu di mana. Geografinya kurang. Warna-warnanya itu sebenarnya ya, orang ini Cina kan kayaknya. Cina Rusia kan? Apa itu artinya? Artinya dia dia masih kayak kuning-kuning gitu sih, kayak maksudnya nggak semua dibuka, hanya untuk produk-produk tertentu. Oh. Jadi dia nggak mau dibuka semuanya. Kalau kita kan nggak hanya produk-produk kesehatan, tapi kita makanan kita buka juga produk impornya. Nah, mungkin kalau negara-negara Cina atau Rusia ini dia semua maksudnya nggak semua bisa masuk. Mungkin begitu. Makanya hanya kuning aja dia. Sedangkan yang merah murni betul-betul nggak bisa masuk. Kayak Australia itu kan. Next. Lanjut. Oh iya. Nah. Bahasa Inggris kali. Ini latar belakangnya. Jadi ngerti aja. Sebelum ada pandemi ini, Indonesia ini sudah ketergantungan terhadap impor. Jadi pada tahun 2018, 95% suplai bawang putih di Indonesia itu, kemudian 24% daging sapinya juga, dan 50% gulanya itu berasal dari luar. Ayam? Ayam juga. Ayam juga. Ayam dari Brazil. Iya. Ayam dari Brazil. Yang udah angkat visa. Nah, kemudian poin keduanya pada tahun 2018 jumlah total istilahnya keuangannya itu total kalau di dalam uang kan tuh sekitar 576 miliar US dollar gitu totalnya kalau diuangkan. Nah, kemudian itu sebelum terjadinya COVID. Setelah pandemi ini menyebar. Itu sebelum terjadinya COVID, nah? Ya. Oh iya. Indonesia banyak mengimpornya dengan total segitu tadi, 576 miliar itu kan, miliar US dollar itu segitu. Karena Indonesia kan memang pasar impor yang sangat menggiurkan gitu bagi negara-negara lain kan, masyarakat kita ini. Nah, kemudian
Poin ketiga, setelah pandemi ini menyebar, rantai pasokan makanan ini jadi disrupsi gitu, kayak terganggu karena adanya pengurangan proses tadi. Misalnya petani-petani jadi kesulitan untuk bertani karena adanya orang pulang kampung tadi kan, sehingga petani itu takut dia untuk bertani karena dikira nanti akan menyebarkan virus. Akhirnya ketika dia masih bertani, pasokan pangan di Indonesia jadi langka. Selain itu juga ada penutupan jalan dan pelabuhan dan pembatasan transportasi akibat PSBB. Kemudian, akibat kekacauan ini menyebabkan meningkatnya harga makanan di Indonesia. Jadi rata-rata harga beras di Indonesia pada saat minggu pertama April kemarin itu menjadi 11.900, naik sebesar 1,28% dari harga Desember 2019. Nah, bahkan di Jakarta pun yang menerapkan PSBB duluan, harganya jauh lebih tinggi, menjadi 13.500 per kilogram di pasar tradisional. Jadi akibat pembatasan ini, makanan jadi mahal. Nah, kemudian ini. Jadi sebelum adanya pandemi, atau pada saat kondisi normal, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan uang bulanan mereka itu 51% untuk makanan. Jadi ketika mereka gajian, ketika mereka punya uang, 51% pasti habis untuk makanan. Itu berbeda. Kalau untuk orang miskin, bahkan jauh lebih parah. 62,76%-nya habis untuk makanan. Itu untuk orang miskin ya. Dia malah jauh lebih banyak mengeluarkan. Dia malah jauh lebih banyak mengeluarkan uang orang miskin. Soalnya orientasinya hidup hari ini doang kan. Iya. Kenapa Put? Yang ketawa-ketawa terus Put? Ketemu maksudnya enggak serius, aku benar-benar pengen antara ketawa tapi sedih. Kenapa orang miskin lebih banyak persen? Iya, karena mindsetnya beda. Ya tapi dia maksudnya itu loh, kok sampai gede banget itu buat makan doang. Enggak, sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya kalau misal karena sih bilang itu spesifik ini ya buat makanan doang ya. Tapi kalau misalkan yang misalkan aku punya kenalan gitu loh, kayak yang misalkan dia kayak SPG misalnya kayak gitu loh, teman-temanku kan banyak ya dari kampung itu. Nah terus ya dia tuh suka cerita gitu kalau misalkan yang kayak uang dia, misal dia gaji pada saat aku kuliah ya, dia yang kayak gajinya 3 juta yang kayak gitu-gitu, ya udah dia habisin aja karena dia nggak mikir untuk saving gitu loh, dia nggak mikir buat, ya pokoknya dia mikir cuma buat hidup dia hari ini. Jadi dan mungkin uang itu nggak habis cuma buat makan, tapi yang jelas untuk konsumsi gitu, atau misal beli benda yang nilainya turun gitu loh, kayak misal handphone gitu yang kayak gitu. Mau handphonenya mahal juga dia nggak apa-apa kredit yang kayak gitu loh, tau nggak sih? Kayak terus atau kalau enggak dia ngambil kredit motor gitu, padahal mungkin dia belum punya tabungan gitu. Nah mindsetnya sudah beda. Mungkin kalau orang yang maksudnya ya balik lagi sih, itu juga mungkin salah satu faktornya dari segi pendidikan segala macam, ya nggak tahu sih yang kayak gitu kan, itu juga mempengaruhi kan cara pikir kita bagaimana gitu. Berarti maksudnya angka kemiskinan dengan konsumsi. Suaranya kecil. Suara Putri kecil nggak sih? Kecil. Udah kedengeran belum? Nah, udah. Bener. Jadi dengan konsumsi orang miskin yang persenanya lebih besar daripada orang apa sih yang 51% ini? Rata-rata menengah ke menengah. Berarti itu dipengaruhi dengan tipikal mereka yang memang hidup untuk hari ini saja gitu. Bisa gitu jadi. reasoningnya. Kalau menurut aku sih mindsetnya itu loh, dan itu kan dipengaruhi juga dengan background mereka, dari misalkan yang kayak pendidikan yang tadi aku bilang, bisa juga dari lingkungan gitu kan, maksudnya dengan keadaan orang-orang sekitar mereka juga memang rata-rata ya seperti itu gitu. Kalau kita ya
yang nggak tahu sih, maksudnya dalam arti menurut aku nih sebagian dari kita atau hampir semua dari kita, maksudnya walaupun kita nggak enak kerja itu capek ya, tapi kita mikir kan ya udah kita harus kerja gitu kan, dan kerja itu juga untuk kayak masa depan juga kan. Tapi kalau misalkan kebanyakan juga dari mereka ya ada juga yang kalau misal mikir kayak capek gitu kerja, ya udah berhenti aja, bisa gitu loh dengan pemikiran yang seperti itu loh. Jadi kayak lagian juga aku mau kerja keras seperti apapun, lagian kalau misalkan aku mau saving seperti apapun, aku nggak bakalan bisa kayak siapa gitu. Jadi ya udah nikmatin aja mereka mah hidupnya. Gitu. Bukan seni ilmiah gitu loh, Zah. Itu menyangkut individu masing-masing nggak sih jatuhnya? Iya, balik lagi itu individu masing-masing. Tapi ada nggak sih yang kayak penelitian dari ini ya, sosialnya? Aku nggak tahu sih. Ini gimana sih Pak? Aku jadi bingung deh kenapa orang yang di bawah rata-rata dia malah spend lebih banyak. Tapi ini lagian out of topic sih. Tapi lagian ini out of topic loh. Nyambung sih. Ya, nggak apa-apa sih memangnya. Cuman pas aku baca juga, aku bingung juga sih. Kok orang miskin ini udah susah makannya banyak. Kalian nonton ini deh. Nonton apa namanya? YouTube channel yang Rohmat pernah bilang itu loh. Yang Rohmat pernah bilang Success Before 30. Success Before 30. Enggak. Mindset. Aku suka iri. Mindset milioner tuh beda sama mindsetnya yang dia dia hidup dia karyawan tapi gayanya tuh gaya bos gitu. Oh iya, ngerti. Salah satu alasannya mungkin karena kenapa mungkin orang-orang yang menengah ke atas itu atau menengah mungkin dia bisa saving uangan lagi sih setengahnya gitu kan. Bisa jadi juga dengan tingkat pendapatannya itu kan lebih besar. Jadi dia bisa saving. Beda sama kayak orang miskin kan, ketika dia dapat penghasilan hari ini, ya udah untuk makan aja hari ini gitu, besok pikirkan lagi, mungkin kayak begitu kan. Nah, bisa jadi sih. Kayak begitu dari sih. Tingkat penghasilan juga. Masalahnya kok kenapa 62% ini kok orang miskin ini kurus-kurus? Ih, rasisnya aku ya. Sering kerontang. Pak, kamu dapat data dari mana? Aku gendut, Nak. Nak, kata siapa, Kana? Kata siapa? Ya kan? Ya kan? Nak, kata siapa? Enggak. Enggak. Kita sesat. Enggak, Nak. Enggak, kamu kalau yang kayak gitu itu jelas salah. Kalau yang kayak gitu kamu jelas salah. Kalau misalkan ini loh yang kayak kuli di pasar, banyak yang kurus apa banyak yang gede badannya? Ya gede sih emang badannya. Nah, terus iya kan? Terus ini benar. Ini datanya tuh kayak subjektif banget loh. Dia satu orang doang. Hei, kuli di pasar itu tuh makan nasinya segunung, lauknya dikit. Yang penting kenyang ya. Protein senang sekali protein. Ya abis kan dia bilang kayak lanjut. Cari masalah aja, nah. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ini data yang mencengangkan gitu. Mencengangkan kan? Bikin terhenyak-henyak. Lanjut. Mengingat karena bakal hilangnya penghasilan karena disebabkan unemployment atau dirumahkan atau PHK, ditambah meningkatnya harga bahan makanan akan menambah tekanan orang-orang ini untuk jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Karena tadi, karena efek tadi kan, setelah dirumahkan, tidak dapat uang bulanan, nah setelah itu ternyata bahan makanan juga naik. Dan nggak dibolehkan mudik lagi. Karena kalau ngomong tuh serius, nah. Nah, kemudian selanjutnya, ini pasti perhatikan ya, soalnya penuh dengan data ini. Jadi menurut Global Hunger Index, indeks kelaparan dunia pada tahun 2019. Oh, ada ya? Jadi Indonesia itu. Karena kenapa sih? Enggak, Putri itu. Jadi Indonesia itu
kemudian mencapai ke tahap serius dalam hal rasa kelaparan. Kata aku ini. Jadi ya, 8,3%. Masuk nggak suaranya? Tes masuk nggak? Gara-gara nomor 2. Masuk nggak suaranya? Liza mana Liza? Lanjut. Nonton, kok kayaknya jaringanku jelek ya? Yuk, come on. Halo tes. Masuk ya? Masuk ya? Jaringanku jelek nih kayaknya nih. Man, jangan ngambek. Jangan ngambek, Man. Putri nih tanggung jawab nih sama Ted. Kan nih karena ini Mana? Sudah ya? Putus-putus ya. Iya, jaringanku jelek nih. Aduh, tanpa ya aku tes jaringan dulu ya. Kayaknya disadap elit global ini. ya. Aku tes jaringan dulu. Jaringanmu jelek, Man. Iya memang. Putri juga tuh putus-putus. Liza, Karena lampunya dimatiin dulu dong. Mukanya bersinar banget. Iya pakai glowing. Mana Putri? Nanti sudah ya? Oh, hitam, Nak. Udah ya? Udah. Jadi, bentar dulu. Jadi menurut Global Hunger Index ini pada tahun 2019, masuk kan suaranya kan? Masuk. Indonesia ini jatuh ke dalam level yang serius dalam hal kelaparan. Jadi diestimasikan sekitar 8,3% populasi Indonesia itu undernourished, itu bisa dibilang kurang gizi, kurang nutrisi. Dan 32,7% anak-anak Indonesia itu di bawah umur 5 tahun, under 5, itu status itu kerdil atau ya kerdil bisa dibilang. Jangan kesinggung ya. Jadi 32% anak-anak di bawah 5 tahun itu kerdil karena kurang nutrisi. Ini bahkan sebelum terjadinya pandemi kan, pada tahun 2019 gitu. Gimana nanti? Cuman data itu kan bisa didapatkan ketika akhir 2020 kan. Kan data itu kan per tahun. Ditutup pada akhir tahun. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada 3 skenario sini. Cara jawabnya. Jadi misalnya gini, skenario pertama, nanti latar belakang sudah nih. Kalau misalnya terjadi pandemi ini, diperkirakan Indonesia itu bakal jatuh lebih parah gitu. Nah, udah orang-orang miskinnya banyak makan, kerjanya dirumahkan. Kemudian jangan ketawa Bun, kelihatan Bun. Ya kan? Terus menurut Global Hunger Index pun Indonesia juga sudah level serius gitu. Nah, ditambah lagi bagaimana pandemi ini. Jadi ada 3 skenario sini yang coba dijawab ya. Hunger Game berarti game lapar ya? Ya, game lapar. Ini ya. Nah, jadi ini gimana? Suplai pangan Indonesia ini dalam hal bisnis as usual itu kalau misalnya Indonesia itu gini-gini aja gitu. Nah, kan kita tahu, kemarin kita belajar kan kalau setiap negara di dunia itu kan punya tarif ketika masuk suatu negara, tarif impor namanya kan? Iya. Tarif atau bisa tarif, bisa SPS, bisa TBT. Nah, bagaimana kondisi pangan di Indonesia ini kalau ternyata Indonesia itu nggak menghapus hambatan impor. Nah, pertama ini. Jadi secara umum, pada poin pertama, Indonesia itu mengenakan 2 hambatan, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Ada yang tahu hambatan non-tarif itu apa? Enggak. Gimana tuh? Mas Ten, Liza, kuliah kok. Gimana? Sekali Yang belajar. non-tarif. Ya. Kayak misalkan ini loh kayak halal, sertifikasi halal atau sertifikasi
Nah, misalkan di ATS ya. Oh, yang tarif? Sorry. Apa sih istilahnya, Nak? Yang perjanjian itu loh. Apa? GATS. Bukan, itu mah servis. Kan ini GATT. GATT ya. Terus IT Apa kan? sih, Nah? Bukan yang nama perjanjiannya yang kayak apa sih? Itu ada ini, agreement-agreementnya lagi gitu nggak? TNT. Trade agreement. Nah, ya. Gitu ya. Nah, jadi Iya. kayak gitu. Jadi kan tarif itu bisa kuota, bisa lisensi, bisa tadi label halal gitu kan. Nah, kemudian kalau tarif itu kayak fast food itu pajak. Itu pajak, Bu. Jadi setiap barang masuk ke dalam Indonesia itu dikenakan pajak. Mudahnya kayak begitu cara memahaminya. Makanya ketika barang masuk dari luar itu masuk dari luar ke Indonesia, seringkali barang itu jadi lebih mahal gitu kan. Contohnya handphone, karena dikenakan pajak lagi gitu kan. Mudahnya begitu, tarif itu pajak. Nah, kemudian yang kedua, rata-rata tarif impor untuk produk pangan di Indonesia itu pada tahun 2018 itu 6,39%. Jadi ketika misalnya Indonesia itu mengimpor daging sapi, misalnya anggaplah 5.000 itu per kilo. Nah, maka itu belum termasuk tarif. Ketika dia masuk ke Indonesia harus dikenakan dulu tarifnya sebesar 3,69% atau pajaknya lah. Nah, ketika masuk ke Indonesia baru itu harga sebenarnya. Setelah dinaikkan, Khusus untuk makanan kan? Makanan nanti beda-beda lagi, otomotif beda lagi. Berarti kalau ini bahasnya khusus makan itu 6,3%. Ya. Nah, termasuk di dalam ini nggak hanya tarif aja, tapi ternyata juga pembatasan kuantitatif kayak kuota. Misalnya kayak sapi itu bolehnya berapa ton sih? Nah, kayak gitu kan kuota. Selain itu ada juga sanitari, fitosanitari tentang kebersihan, karantina hewan, kemudian kualitas inspeksinya. Jadi makanan itu sebelum dikirim ke sini harus diinspeksi dulu di pelabuhan, kan ada dokumen inspeksinya itu. Jadi makanya kita lihat tuh di bandara-bandara itu ada namanya kantor kesehatan pelabuhan. Jadi dia tuh untuk menginspeksi makanan-makanan yang untuk masuk gitu kan. Nah, kemudian ada technical barrier yang katanya Liza tadi, packaging atau labeling ya kan, kemasan atau pelabelan. Jadi ini. Jadi sebelum berlakunya pandemi, Indonesia itu mengenakan dua hambatan, tarif dan non tarif. Untuk tarif sebesar 6,39%. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pada saat pandemi Indonesia tetap memperlakukan tarif ini? Itu termasuk tinggi gitu ya Pak. Jadi kalau misal kita mau supply dengan angka segitu itu termasuk tinggi gitu intinya. Tinggi, itu termasuk tinggi. Tujuannya apa? Supaya pangan-pangan di lokal itu terlindungi gitu, Bu. Jadi supaya harga makanan di lokal itu nggak anjlok. Harga beras lokal, harga bawang putih itu nggak anjlok. Jadi masyarakat bisa memilih antara mau bawang impor kah atau bawang lokal. Kan beda harganya antara apel Malang dengan apel Cina. Nah gitu. Jadi supaya harganya lebih mahal sih memang. Jadi masyarakat itu ada pilihan kan. Dan supaya harga pangan lokal itu nggak hancur. Makanya dikenakan tarif. Nah kemudian yang kedua, nah ini skenario-nya begini. Pada saat terjadi pandemi, pihak swasta, di private sector, dia sebelum mengajukan impor, dia harus mempunyai persetujuan dulu. Nah, namanya surat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan. Nah, itu pun sebelum dia mengajukan ke Menteri Perdagangan, dia harus disetujui dulu. Harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Agraria. Jadi misalnya, oh ya, iya pertanian. Jadi misalnya gini, statement sebagai importer kan, sebagai importir, misalnya dia tahun ini mau mengimpor sapi misalnya 20 ton. Mohon maaf. Kan? Jadi sebelum dia bisa mengimpor sapi itu, dia harus datang dulu ke Kementerian Agraria. Ini Pak, saya bawa berkas, ini usaha saya mau mengimpor sekitar 20 ton. Oke, kata Menteri Agraria boleh gitu kan? Udah dapat cap, udah dapat stempel. Kemudian surat itu dibawa lagi ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan surat persetujuan impor. Ketika surat persetujuan impor itu sudah terbit atau Kementerian Perdagangan ini sudah ACC, itu nggak langsung serta-merta PTN ini bisa langsung
mengimpor sapi, melainkan harus ini dulu. Nah, kuota itu harus diatur dulu melalui koordinasi di antara 5 kementerian yang berbeda dan badan pemerintahan. Tentu aja, proses ini kan membutuhkan waktu lagi. Masalahnya adalah sudah kita terkena pandemi ini, harga bahan makanan mahal, ditambah lagi banyak orang belum makan, dan pemerintah masih birokrasi begini, kan kita sudah tahu yang terjadi apa. Mungkin bakal banyak kematian yang disebabkan oleh kelaparan kan, atau mungkin kejahatan meningkat. Nah, ini skenario pertama tadi. Nah, bagaimana ini skenario pertama ini kondisi pangan di Indonesia ini ketika Indonesia ini birokrasi masih sama. Nah, karena COVID ini ada terjadi pengurangan 4,87% pekerja di bidang pertanian. Karena mereka takut akibat banyaknya orang pulang kampung, mereka takut mati gitu kan, mortality, morbidity terkena virus itu. Dan selain itu juga hasil pertanian mereka juga nggak langsung bisa dikirim gitu kan, karena PSBB. Kemudian kesimpulannya ini skenario pertama ya. Jadi berdasarkan skenario pertama, kalau misalnya Indonesia nggak menghapus hambatan impor, Indonesia ini nggak akan bertahan lama gitu terhadap impact-nya atau akibat dari COVID ini. Akhirnya terjadi penurunan pasokan secara domestik bahkan impor yang berakibat kepada food supply shortage, kelangkaan pangan. Jadi skenario pertama kita selesaikan, ini sudah nggak bisa dipakai ya. Ada yang ditanya lagi? Lanjut aja sampai habisin dulu aja. Terus tadi skenario pertama, bagaimana kondisi pangan di Indonesia ketika pemerintah Indonesia masih menerapkan kebijakan birokrasi yang panjang. Kemudian yang kedua, nah bagaimana kondisi pangan di Indonesia kalau misalnya gini, Indonesia memohon nih sama Jepang, lah Pak, saya mau minta makanan gitu kan. Nah, ternyata Jepang ini dia nggak mau ngirim karena interest international export restriction. Gimana kondisi pangan di Indonesia ini kalau ternyata negara-negara lain tuh nggak mau mengekspor, paham kan? Ya. Karena mungkin negara-negara lain itu butuh untuk kasih makanan warga negara mereka sendiri juga gitu kan. Ini skenario kedua. Skenario kedua kita mengasumsikan kalau negara lain itu membatasi ekspornya ketika kebijakan perdagangan Indonesia itu tetap sama. Gimana? Jadi gini, kedua, sebelum adanya lockdown, Indonesia itu sudah ada perjanjian dengan India untuk mengimpor 200.000 ton daging kerbau sebelum adanya sebelum ada lockdown ini. Nah, kemudian Bulog merencanakan untuk mengimpor 5.000 ton tadi daging sapi dari India ini sebelum Ramadan. Kemudian kita tahu sempat heboh waktu itu berita India menerapkan lockdown hingga akhirnya warganya rusuh kan. Warganya itu menjarah di mana-mana, pokoknya rusuh lah, pengen pulang kampung, pengen apa. Akhirnya India menunda dulu untuk sementara kirim sapinya ke Indonesia. Karena India juga butuh untuk kasih makan keluarganya sendiri kan warga negaranya juga banyak. Nah, akhirnya gimana itu? Setelah minta makanan, setelah minta impor ke India, ternyata India perlu juga. Nah, kemudian yang kedua. Nah, berdasarkan skenario ini, Indonesia akan menghadapi kesulitan mencari sumber komoditas dari trading partnernya karena COVID. Karena setiap negara di dunia itu lagi sibuk dengan warga negaranya masing-masing gitu kan. Mereka nggak sempat untuk mengurusi lagi perdagangan internasional. Solusinya adalah, kan tadi kita sudah kasih contoh di awal, kita anggap si Teten sebagai importer. Kendalanya adalah importer ini, misalnya gini, si Teten mau mengimpor daging sapi dari India 5.000 ton. Nah, ternyata sebagai
sebagaimana poin kedua ini berdasarkan kebijakan Indonesia atau berdasarkan peraturan Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan, importer itu nggak serta-merta bisa langsung mengganti negara alunya, negara trading partnernya gitu. Nah, jadi ada birokrasinya lagi. Misalnya gini, analoginya gini, Pak, saya mau impor HP dari Korea Selatan 5.000. Nah, ternyata Korea ada gangguan. Ya udah Pak, saya nggak bisa Pak, nggak usah Korea, ganti aja Pak Amerika misalnya. Nah, pada saat ganti dari Korea ke Amerika itu nggak mudah gitu. Karena ada birokrasi tadi. Nah, birokrasinya itu ya, nah ini, karena harus memerlukan ini lagi nih. Datangnya situ kan? Oh. Karena kita harus perlu rekomendasi lagi dari Menteri Pertanian ya, karena import polisi ini. Nah, sama aja berarti dari awal ya. Jadi misalnya gini, tadi kayak contoh awal tadi kan, saya mau misalnya tadi aku mau impor HP dari Korea, ternyata Korea lagi kekurangan stok, udah Pak, ganti aja Pak, Amerika aja aku maunya. Nah, itu nggak serta-merta langsung di ACC gitu kan, karena terlalu ribet gitu. Nah, karena peraturan Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Perdagangan ini terlalu birokrasi. Nah, akhirnya kesimpulannya kita nggak bisa lagi pakai skenario ini. Karena kalau misalnya kita terlalu sibuk nunggu negara lain untuk bantu kita, keburu mati nanti warga negara Indonesia gitu kan. Karena memang birokrasinya terlalu ribet. Nah, berarti solusinya kita ketahanan pangan secara mandiri gitu. Ibaratnya kayak swasembada gitu nggak Pak? Apa gimana menurut kamu? Swasembada malah lebih bagus, ya kan? Tapi setidaknya bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu gitu lah, ya kan? Kan kita ketahui selama ini Indonesia sebelum ada pandemi pun udah sering impor makanan gitu kan, karena berkurangnya lahan sawah di Indonesia itu. Berarti dari sisi ketahanan pun sebenarnya kita itu belum maksimal kan, apalagi untuk kedaulatan. Betul kan bisa dibilang kita setidaknya belum ya, udah mampu kasih makan rakyat sendiri nih, udah mampu kan kita kan, maka saatnya kita swasembada, itu kedaulatan kan? Itu kedaulatan. Tapi kita belum sampai situ sih. Belum jauh mampu, sih. Sih. Kita masih belum mampu kasih makan warga sendiri memang. Tapi gini loh, kita itu untuk kayaknya sih misalkan tadi udah dibilang sekarang, misalnya kalau emang mau impor, berarti salah satu solusinya berarti kan itu kayak menghilangkan tarif gitu nggak sih? Ya? Menghilangkan tarif biar lancar gitu. Berapa persen gitu ya tadi? Yang 6,39. Makanya Pak, tadi di pertanyaan slide-ku itu aku nanyain ada nggak sih kaitannya sama undang-undang penanaman modal gitu. Tapi kalau misal ekspor impor beda sama nanam modal nggak sih? Kalau nanam modal kan investasi lebihan. Kayak misalkan yang kayak kamu investor atau kayak kamu mau sebenarnya kayak join gitu sama pihak yang kayak kemarin si Rohmat bilang gitu loh. Kayak misal kamu investor dari luar terus kamu pengen bikin usaha di sini ya, kamu join sama orang Indonesianya bikin gitu kan. Kayak Ruang Guru kemarin kita ngomongin gitu kan. Kayak gitu buat beda kalau misal investasi dengan perdagangan internasional, maksudnya dengan ekspor impor ini beda peraturannya, beda pengaturannya. Jadi nggak ada hubungannya gitu ya, makanya aku pertanyain itu berarti enggak. Iya sih. Enggak, bukan. Makanya kalau penanaman modal beda. Iya sih, makanya aku kurang ngerti juga tadi kan petugas kampanye mengenai penanaman modal tadi kan. Nggak ngerti. Nah, kemudian lanjut ya. Ya. Kan skenario kedua nih. Nah, gimana? Pokoknya tuh kalau misal ada investor, kan kamu bilang tadi undang-undang penanaman modal lebih ke investor gitu kan? Ya. Terus ada penguasaan investor atas ya sumber-sumber pangan di negara kita, makanya nggak tahu sih aku soal itu. Aku enggak, kalau misalkan penguasaan ke sumber pangan aku kurang tahu ya, soalnya setahu aku juga ini enggak sih, yang kayak kita pernah diajarin sama Prof. Hawin ya, ada kayak beberapa usaha yang boleh investor masuk, ada yang nggak boleh gitu ya.
Nah, untuk yang masalah pangan kayaknya juga agak dibatasi ya, Nah, seingat aku, tapi aku lupa maksudnya pastinya bagaimana. Tapi setahu aku untuk pangan tuh kayak agak dibatasin deh setahu aku. Yang kayak gitu. Ya namanya Cuma tuh. ya, iya cuma ya balik lagi sih sebenarnya kayak kebijakan pemerintah gitu kan cenderung kayak lemah nggak sih? Maksudnya dalam arti kayak maksudnya banyaknya investor dari suatu negara itu juga pasti bakal mempengaruhi kebijakan negara kita yang terkait dengan negara tersebut. Jadi Kayak misalkan karena kita menerima banyak investasi loh dari Cina gitu kan istilahnya dalam suatu sektor lah misalkan. Nah otomatis kan Cinanya juga pengen pengen penawaran yang menarik misalkan kayak akhirnya kan juga mempengaruhi kayak terkait dengan tenaga kerja gitu kan. Terus otomatis juga kayaknya juga untuk masalah ekspor impor juga pasti sih menurut aku ada sedikit atau banyak kebijakan kerjasama negara kita dengan negara tersebut yang dipengaruhi oleh investasi sih sebenarnya. Berarti gimana aja? Hah? Gimana? Gak ngerti kayaknya Putri. Oh, masih belum ngerti sumpah. Iya, maksudnya gini loh yang kayak kamu bilang, kamu tadi tanya apa sih? Yang kayak ada kaitannya nggak sih kan? Maksudnya dalam arti kaitannya si investasi ini dengan pangan kan, dengan ketahanan pangan kita. Nah, kalau aku bilang tadi sebenarnya kalau misalkan secara langsung mah aturannya itu kan beda Put gitu kan, cuma ya balik lagi gitu kadang tuh aturannya beda, terus juga aturan di negara kita juga agak membatasi ya investasi dalam hal pangan Put. Misalkan kayak kamu nih investor dari Malaysia, kamu pengen kayak investasi di sektor jagung. Nah, itu tuh ada aturannya gitu. Kamu tuh boleh atau enggak masuk ke sektor itu. Atau kalau misalkan boleh berapa persen. Atau kamu ada syaratnya enggak, harus join enggak sama si orang Indonesia gitu. Atau badan hukum di Indonesianya yang kayak gitu loh, Put. Nah, itu kalau untuk masalah investasi ya gitu. Tapi balik lagi, bisa jadi dengan banyaknya investasi yang datang dari suatu negara itu akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh negara kita yang berkaitan dengan negara tersebut, walaupun itu di luar di luar kerjasama investasinya. Kan kalau investasinya mah misal Cina kayak ngasih modal ke Indonesia buat ngebangun LRT misalkan gitu kan, itu kan kebijakan investasinya. Cuma nih si Cina otomatis kayak pengen dong si tenaga kerja yang dari Cina juga masuk. Nah itu kan beda, itu kan masuknya ke ranah tenaga kerjaan. Nah itu, bisa jadi juga dengan banyaknya investasi yang masuk dari Cina juga akan mempengaruhi sikap-sikap atau kebijakan-kebijakan negara kita terkait dengan hubungan antara Indonesia dengan si Cina itu. Bisa jadi juga masalah ekspor impor, kayaknya juga nggak mungkin kalau misalkan Indonesia benar-benar mutus gitu loh, maksudnya untuk impor barang-barang dari Cina itu kayaknya nggak mungkin. Nah itu bisa juga hal ini dipengaruhi oleh banyaknya investasi dari Cina. Bisa jadi kan kayak gitu. Kan kayak kita juga nggak menutup kayak penerbangan dari Cina juga kenapa pemerintah kita lemah banget gitu loh sama Cina gitu kan. Kan itu juga kayaknya pasti berpengaruh sih menurut aku si investasi itu gitu. Walaupun itu mungkin pengaruhnya nggak secara langsung ya. Paham nggak Put? Bentar jangan. Kayaknya si Mas Catet kayaknya ketiduran gitu lah, kepalanya doang. Enggak, ini lagi buka HP. Aduh. Gimana, Put? Jadi sebenarnya ini kayak pikiran negatifku nggak sih terhadap undang-undang penanaman modal yang aku pertanyakan ke kalian. Takutnya apa sih investor asing itu bisa menguasai sumber-sumber pangan, produksi pangan di negara kita gitu. Sehingga itu bisa berpengaruh dengan adanya COVID ini, terus bisa berpengaruh gitu, berimbas pada ya ketersediaan pangan gara-gara investor asing itu menguasai sumber-sumber pangan. Itu hanya spekulasiku, makanya aku pertanyakan di situ. Tapi kamu kan Liza tadi udah jawab kan, kalau investor mau menguasai sumber-sumber pangan pun itu juga melalui mekanisme yang
sudah dibatasi oleh pemerintah gitu kan maksud kamu? Ini tapi harus dibedain juga, misalkan penguasaannya ya. Kamu kan maksudnya yang aku tangkap kan tadi penguasaan terhadap komoditas lokal, maksudnya dalam arti yang diproduksi sendiri dari sini gitu. Nah, Iya. Kalau misalkan yang komoditi sini, yang ditanam di sini, padi yang di sini, ya itu memang ada aturannya, ada di investasi. Cuma balik lagi kalau penguasaannya itu dari ekspor impor. Kayak misalkan kita beras kan juga masih banyak yang impor ya. Nah, terus kedelai, terus gandum juga gitu kan. Kita banyak banyak impor gitu. Nah, bisa jadi pihak penguasaannya kalau dari situ bisa banget. Misalkan kita udah nggak nerapin lagi kuota, kan aturan tentang kuota juga di ini ya, digugat ya. Aturan tentang kuota itu digugat. Nah, istilahnya kan kayak gitu. Nah, bisa jadi dengan adanya pandemi ini, terus akhirnya tadi juga karena bilang ya, kalau dengan birokrasi yang seperti ini, impor juga makin sulit. Padahal negara kita sendiri belum punya kedaulatan pangan gitu kan, belum bisa memproduksi sendiri gitu bahan dengan cukup, ya bisa jadi masuk banyak dari situ. Bisa jadi kalau misalkan si negara itunya juga menerapkan ekspor ya, kan juga tadi karena bilang ada negara-negara yang membatasi ekspornya ya Naya, karena melihat dulu dari situasi nasionalnya sendiri gitu. Itu Put, kalau misal dari ekspor impor mungkin banget. Berarti yang terkait sama ekspor impor ya, jelas. Oke, lanjut. Ya. Tadi ini mana tadi? Nah, ini kan tadi ketika tadi contoh di awal kan kita nggak serta-merta bisa pindah importirnya. Maksudnya dari Korea tadi kan misalnya mau pindah ke Amerika kan nggak langsung serta-merta di ACC. Nah, itu dasar hukumnya di sini. SPI, surat persetujuan impor, itu harus memuat mengenai asal negara. Atau kalau kita pernah belajar dulu, walaupun nggak diajarin, namanya rule of origin. Ingat nggak Liza sama Tetento kan? Rule of origin kan asal barang negara kan, asal barang itu. Cuman kita belum diajarin kan. Nah, jadi ketika importer ini sudah mendapatkan surat persetujuan impor yang memuat tentang asal barang negara itu, misalnya tadi dia mau mengimpor sapi dari India, nah ketika dia mau merubah, nah ini which means, nah ini kan ketika dia mau merubah, dia harus mengulang dari awal lagi nih, atau direvisi lagi, kan perlu waktu. Lama ya? Ketika dia mengulang dari awal, dia harus ke Kementerian Agraria lagi, minta surat rekomendasi. Setelah dapat, dia harus ke Kementerian Perdagangan lagi gitu kan. Nah, setelah dia datang ke Kementerian Perdagangan, ternyata India, ya aku nggak bisa nih ekspor sapi ke negaramu. Soalnya wargaku juga kesulitan. Akhirnya ganti aja ya kemana, kayak ke New Zealand mungkin atau ke Brazil gitu mungkin kata India kan. Nah, akhirnya importer gantilah, udahlah kita ganti kan. Kan gantinya kita harus revisi. Kita harus perlu stempel ulang, perlu cap ulang, perlu tanda tangan ulang kan. Kalau impor bahan-bahan pangan yang penting itu boleh swasta atau emang harus pemerintah nggak sih? Swasta boleh, pemerintah boleh melalui BUMN, melalui Bulog kan. Oh, jadi impor yang pangan-pangan yang penting itu kayak beras gitu-gitu tuh swasta pun boleh. Swasta boleh ini tadi. Jadi semua orang itu bisa jadi impor sebenarnya mana yang impor ya. Nah, private sector, pihak swasta, jadi boleh. Pihak swasta tuh boleh, misalnya kayak PT-PT kayak di luar itu boleh, benar kan? Pemerintah juga boleh melalui Bulog atau Kementerian Perdagangan. Tapi dibatasi ya, maksudnya kuotanya tuh. Ya dibatasi dulu kuotanya bisa. Nah, makanya kenapa biasanya lebih banyak dapat kuota Bulog, BUMN kan, karena dia punya hak monopoli di situ kan. Iya. Pihak swasta boleh, cuman dibatasi sih, nggak boleh banyak. Takutnya nanti dia mengendalikan harga bisa-bisa. Ini kan? Oh, berarti sih. Ya misalkan kalau emang dihubungkan sama setelah COVID nih, ketika
apa sih pangan yang ada di Indonesia ini udah terganggu itu emang mementing apa kayak ini harus impor nih misalkan tentang beras, daging segala macam karena emang masalah yang dampak dari COVID ini. Nah berarti mau gak mau sih pemerintah itu solusinya itu salah satunya itu kayak meringankan tarif gitu nggak sih? Ya, itu nanti solusinya itu nanti skenario ketiga. Jadi Anda jangan mendahului slide saya gitu intinya kan. Itu istilahnya kalau sebagai mahasiswa itu jangan mengajari dosen gitu nah. Ya, itu ada nanti di slide ketiga, di skenario ketiga. Oh, bukannya udah selesai ya? Lempar kursi. Ya, jadi kita lanjut ya. Oh ya. Nah, ini kan tadi skenario kedua. Nah, skenario pertama tadi itu gimana? Misalnya tadi negara luar dia membuka ekspor, tapi birokrasi Indonesia tetap sama, tetap juga terhambat kan? Karena birokrasinya terlalu panjang. Warga Indonesia keburu mati lah. Itu skenario pertama. Skenario kedua ini yang tadi, bagaimana kebijakan pangan di Indonesia ketika negara lain itu nggak bisa mengekspor. Ternyata ini kesimpulannya. Ketika eksportir ini menutup batasan mereka, nah, akibat dari rejim licensing impor Indonesia ini, atau istilahnya peraturan perundang-undangan ini bisa menyebabkan kelangkaan gitu, nah, shortage, ya kan? Bisa menyebabkan kelangkaan di pasar domestik di Indonesia. Karena tadi itu, ketika importir ingin mengganti ingin mengganti negaranya tadi, dia nggak fleksibilitas gitu. Nah, jadi ketentuan Permendak dan Permentan itu mencegah ini importir untuk mengganti shifting ini negara eksportir tadi, ya kan? Terlalu ribet, nggak semudah kayak kita misalnya ke warung, Bu beli gula, nggak ada, kita ke warung sebelah. Nah, kan kayak gitu mudah. Sedangkan kalau kayak gini kan terlalu ribet, perlu birokrasi panjang. Jadi akhirnya kesimpulannya kalau misalnya ternyata misalnya negara Cina, negara Jepang, India, New Zealand ini nggak bisa ekspor daging-daging ke Indonesia, kita bakal terjadi kelangkaan pangan gitu. Karena di satu sisi kita juga nggak berdaulat atas pangan kita sendiri. Jadi kita memang membutuhkan bahan-bahan impor dari negara luar. Nah, itu skenario kedua ya. Jadi skenario kedua ini nggak bisa diterapkan. Nah, akhirnya skenario ketiga ini. Skenario ketiga, nah ini. Itu Indonesia itu harus mengurangi hambatan impor terhadap bahan pangan. Nah, dan Indonesia itu harus menimbang untuk sekiranya itu mengurangi atau kok bisa menghilangkan untuk sementara hambatan perdagangan di bidang khusus untuk pangan dan pertanian, seperti tarif dan hambatan kuantitatif. Berita baiknya adalah sudah keluar ternyata Permendaknya nomor 27 tahun 2020, baru-baru aja, yang dimana menghilangkan SPI tadi. Jadi si importer tadi ini kan, SPI tadi kan ini. Nah ini yang poin pertama kan harus menyebutkan asal negara. Ternyata di Permendak yang baru sudah dihilangkan SPI ini, jadi importer boleh. Langsung impor aja boleh. Contohnya adalah pada waktu itu, bulan Maret itu kemarin, importer langsung mengimpor bawang putih dan bawang merah untuk mencegah terjadinya kelangkaan pangan. Nah akhirnya Bawang merah juga impor nah. Hah? Bawang putih. Ya, bawang merah putih kita impor. Bawang putih kita impor. Nah, bawang merah enggak kan? Bawang merah juga sih, semua kita impor ya. Semua kita impor. Ya, kan yang kemarin. Liza gimana Liza? Pertaniannya kan bawang merah ya. Iya, soalnya kalau misalkan yang kayak bawang putih mah memang kita masih kurang banget gitu loh produksinya. Tapi setahu aku kalau bawang merah kayak udah agak banyak ya. Gitu ya. Ini garlic sama onion loh. Onion sih yang bawang merah dan bawang putih. Iya. Abang Bombay apa? Lanjut dulu nak. Apa? Bawang Bombay bahasa Inggrisnya apa? Bombay onion kali. Lanjut ya. Ini bahasnya berat, Pak. Aku nggak. Ya ini full data ini, makanya jangan besok kalau panggil saya jadi pembicara, bayarannya harus mahal ini. Soalnya mengolah data ini capek. Nah ini, akhirnya setelah importer tadi diperbolehkan untuk mengimpor, nah akhirnya terjadi drop. Akhirnya harga itu jadi turun kan?
yang tadinya 55.200 per kilo pada bulan Februari menjadi 40.000. Wah, berita baik nih, ternyata turun harga bawang putihnya dari 55.000 jadi 40.000, turun ya, karena tadi kebijakan penghapusan hambatan impor tadi. Jadi benar kata Mas Etienne tadi, kita bisa pakai skenario ketiga, yaitu Indonesia ini nggak boleh ya, jangan sampai sudah negaranya susah, pada saat barang masuk masih juga dikenakan pajak, ya tambah mati nanti rakyatnya, begitu kan. Jadi kita harus setidaknya mengalah dulu, membuka pintu liberalisasi dulu untuk sementara, dihilangkan dulu tarifnya. Italis. Jadi biar barang-barang bisa masuk dulu ke dalam Indonesia. Ya, sinyalmu. Sinyalku jelek ya? Bentar ya. Udah bagus? Sinyalmu nah. Iya, udah bagus, udah. Ana lagi ngendet-ngendet. Belotot matanya itu. Udah bagus? Oh, kamar mandi. Ya, kamar mandi lagi ya. Aku masih bikin jaringan dulu ya. Tes. Karena Woi, masuk nggak? Tes. materinya hilang. Tes. Ana. Woi, masuk nggak? Halo, tes. Oh, nggak mau ya? Sutetnya mati. Udah ya? Kuningan gimana, Mas? PSBB. Masih. Sama di sini juga. Sudah ya, masuk ya? Nah, Aduh, jaringan. Susah lah. Masuklah sudah. kan. Woi, Oh, bagus nggak? ke materi gak ada kuota. Malu-maluin. Miskin lagi. Makanya 62%. Udah bisa ya, udah bisa ya. Lanjut ya. Halo, tes.